Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan berdiskusi. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 ya. Anggotanya Ridwan Abdul Aziz, NIM 102, Nabil Misbahuddin, NIM 91, Rafli Bayu, NIM 99, Siva Kurniasari, NIM 118, Sarif Nur Hidayat, NIM 106. Langsung saja ya, saya ingin bertanya sama Mbak Siva, apa itu psikologi latihan, Mbak? Psikologi olahraga itu lebih diarahkan pada kemampuan perspektif pelakunya yang bersifat komparatif. Artinya pelaku olahraga khususnya atlet mengarahkan kegiatannya olahraganya untuk mencapai prestasi tertentu dalam berkompetisi. Misalnya untuk menang, sedangkan psikologi latihan lebih terarah pada upaya membahas masalah-masalah dampak aktivitas latihan olahraga terhadap kehidupan pribadi pelakunya. Dengan kata lain, psikologi olahraga lebih terarah pada aspek sosial dengan keberadaan lawan tanding, sedangkan psikologi latihan lebih terarah pada aspek individual dalam upaya memperbaiki kesejahteraan psikofisik pelakunya. Nah, kemudian Sementara itu, Mas. Berbicara tentang psikologi latihan, mengapa kita perlu mempelajari psikologi latihan, Mbak Siva? Karena psikologi membantu para atlet untuk lebih memahami diri mereka sendiri dari intelijensi, kemampuan, batas diri untuk mendukung latihan atau olahraga yang maksimal dan tujuan yang maksimal. Psikologi juga mengajarkan dan membentuk karakter yang lebih tegar. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya sama Mas Nabil, apa alasan individu atau seseorang itu malas untuk melakukan latihan atau aktivitas fisik, Mas? Izin menjawab, Mas. Alasannya yaitu tidak punya waktu banyak atau tugas kantor terlalu lelah jika berolahraga sedang sakit, tidak terlalu suka berolahraga. Ingin fitness tapi mahal, menganggap olahraga itu berat, cuaca kurang mendukung, tidak punya motivasi, Mas. Seperti itu. Lanjutnya, Mas, ingin bertanya lagi sama Mas Rafli ya. Apa yang harus diamati ketika seseorang yang awalnya itu tidak mau berolahraga, tidak mau beraktivitas, tidak mau beraktivitas fisik, kemudian menjadi aktif untuk latihan dan semangat untuk melakukan kegiatan. Itu mengapa, Mas? Sebelumnya izin menjawab, Mas. Yaitu ada beberapa hal yang harus dicermati dari hal tersebut, yaitu adanya perubahan faktor pola pikir seorang olahragawan yang ingin lebih maju dari sebelumnya, sehingga keterampilan yang dimilikinya tidak stuck, melainkan dapat meningkat karena dia merasa ada potensi dalam dirinya. Kemudian ada faktor dorongan dalam diri individu seperti adanya event besar dan dia ingin mengejar event tersebut. Selain itu, adanya dukungan dari orang tua juga mempengaruhi usaha dan mematik semangat individu dan menjadikan dirinya memiliki percaya diri yang lebih. Faktor tersebut juga sangat berpengaruh pada perkembangan mental individu. Gitu, Mas, kurang lebihnya. Baik, Mas. Kemudian saya akan berdiskusi atau berbagi tentang model dan teori perubahan perilaku latihan pada olahraga, yaitu teori yang membahas tentang tahap-tahap perubahan perilaku latihan, yaitu A. Transtheoretical model. Transtheoretical model atau TTM dikembangkan oleh Prochaska dan koleganya di University of Rhode Island. Model ini muncul di analisis komparasi antara teori fisioterapi dan behavior change dan didesain untuk menjelaskan proses yang dilalui individu ketika mereka dengan sukarela berusaha untuk berhenti merokok.
Model ini menjelaskan bahwa selama perubahan perilaku sekelompok individu dan melewati beberapa tahap yang berbeda. Semenjak penggunaan pada perhentian rokok, model ini telah sukses diaplikasikan pada perilaku kesehatan lainnya seperti pada aktivitas fisik. Lanjut, Mas. Terdapat 5 susunan utama, yaitu langsung aja. State of change adalah bagian perubahan dari suatu tahapan yang yaitu memiliki tahapan 1, perubahan perilaku yang bisa dilewati untuk yang bisa dilewati individu. Kemudian tahap precompletion adalah di mana seseorang tidak mempunyai keinginan untuk minat menjadi lebih fisikal aktif. Saya tidak ingin atau saya tidak dapat berolahraga. Bentar. Contemplation adalah tahap di mana seseorang sedang memikirkan baik dia akan merubah atau tidak perilaku mereka untuk lebih fisikal aktif. Pada tahap ini seorang memikirkan keuntungan dan biaya dari perubahan perilaku tersebut. Saya mungkin akan jogging di lingkungan perumahan karena selain meningkatkan kesehatan tidak akan mengeluarkan biaya. Lanjut nomor 2, Mas. Bawahnya. Ya, atas lagi, Mas. Lagi. Hop. Yang kedua yaitu decisional balance, yaitu saat kita membahas tentang tahap kontemplasi atau contemplation, kita telah mengidentifikasi bahwa seseorang pada tahap ini mengevaluasi antara keuntungan atau kerugian terhadap perubahan perilaku mereka. Ini adalah disebut decision balance pada TTM, di mana keadaan tergantung pada tahap mana perubahan seseorang itu. Kemudian yang ketiga, self-evaluasi, yaitu keyakinan orang tentang kemampuan mereka dalam melakukan tugas dan tindakan yang diperlakukan untuk mencapai hasil tertentu. Pada situasi ini, self-evaluasi akan mewakili seberapa percaya dirinya seseorang dapat lebih aktif secara fisik dikarenakan tujuannya untuk mengurangi berat badan. Kemudian terakhir, temptation, yaitu mengacu pada dorongan untuk kembali pada perilaku lamanya ketika menghadapi periode sulit pada perubahan perilaku. Misalnya cuaca yang buruk pada musim dingin di Eropa akan memunculkan godaan untuk kembali menjadi individu yang tidak aktif secara fisik. Dengan mengetahui tahap temptation ini, seseorang psikolog akan lebih mudah untuk menentukan strategi untuk mengatasi godaan kembalinya pada perilaku lamanya. TTM ini telah diaplikasikan di berbagai perilaku kesehatan yang berbeda. Sehingga, seperti program berhenti merokok, program diet, dan aktivitas fisik. Dan diterapkan pada berbagai populasi. Dengan menerapkan model ini, para peneliti telah berhasil membantu strategi untuk individu dalam mempertahankan gaya hidup sehat. Mungkin tentang psikologi olahraga seperti itu, semuanya udah paham apa gimana? Masih bingung atau? Paham, Mas. Ya, semoga dapat paham, Mas. bermanfaat ya. Udah paham, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari kelompok 9 seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas Ridwan. Terima kasih, Mas Ridwan.